Seringkali kita lihat sesuatu yang kelihatannya kayak sampah, ampas doang. Tapi gimana kalau saya bilang, ampas itu bisa jadi harta karun? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah proses rekayasa yang super cerdas, yang mengubah produk sampingan jadi komoditas super berharga. Yuk kita lihat gimana caranya? Oke, jadi semua ini berawal dari sini nih. Dari sebuah tantangan yang kelihatannya mustahil. Coba bayangin, dari 100% tandan buah segar cuma sekitar 5%-nya aja yang jadi inti sawit. Itu loh, harta karun yang kita incar. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita menyelamatkan 5% yang super berharga ini dari 95% sisanya? Ini bukan sekedar proses biasa, ini misi penyelamatan yang butuh presisi tingkat tinggi. Nah, ini dia teka-teki utamanya. Gimana coba misahin inti yang kecil dan berharga ini dari gumpalan serabut dan cangkang yang keras dan padat? Kelihatannya rumit ya? Tenang, kita bakal pecahin misteri rekayasa ini sama-sama, satu persatu. Oke, kita masuk bagian pertama, mengurai si bungkil perasan. Jadi, titik awal kita itu material ini, namanya press cake. Bayangin aja bolok padat sisa dari perasan minyak sawit. Isinya campuran acak adul antara serabut dan biji. Nah, tugas pertama kita ya, hancurin bolok ini. Dan cara ngancurinnya, pakai kekuatan otot, kekuatan mesin murni. Kenalin, ini namanya cake breaker conveyor. Anggap aja ini kayak skrup raksasa yang muter terus. Kerjanya simple tapi penting banget. Ngancurin dan ngaduk-ngaduk gumpalan padat tadi, biar serabut dan bijinya mulai kepisah. Oke, gumpalannya udah hancur. Sekarang, tantangan berikutnya, misahin serabut dari biji. Nah, kali ini kita nggak main kasar lagi, kita pakai fisika. Ini dia alatnya, Deperick Harper. Mesin yang kerjanya pakai prinsip yang jenius tapi sederhana, kekuatan udara. Dan cara kerjanya tuh keren banget. Ada hembusan udara kenceng tapi presisi banget dari bawah. Serabut yang enteng langsung whoosh keangkat ke atas, terus disalurin buat jadi bahan bakar. Sementara bijinya karena jauh lebih berat dan padat, cuek aja. Dia jatuh lurus ke bawah, lanjut ke tahap berikutnya. Cerdas banget kan solusinya? Nah, biji kita sekarang udah lumayan bersih nih dari serabut. Tapi belum kinclong, perlu sentuhan akhir. Disinilah polishing drum masuk. Bayangin aja biji-biji ini dimasukin ke mesin cuci raksasa, tapi tanpa air. Mereka diguling-gulingin, saling gesek satu sama lain, sampai bersih. Sisa serabut atau debu yang nempel jatuh lewat saringan. Hasilnya, biji yang bersih mengkilap siap buat langkah selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian 2, retakan yang sempurna. Kita udah punya biji yang bersih, tapi sekarang tantangannya jauh lebih susah. Gimana caranya kita mecahin cangkang yang super keras ini tanpa ikut ngehancurin inti di dalamnya yang rapuh banget? Jawabannya ada di persiapan yang super cerdik. Dan ini dia nih salah satu trik rekayasa paling jenius di seluruh proses ini. Jadi sebelum dipecahin, biji-bijinya ini dikondisikan dulu. Maksudnya, dipanasin sedikit. Efeknya apa? Inti di dalamnya jadi sedikit menyusut. Dan lihat, terciptalah sebuah celah udara kecil di antara inti dan cangkang. Nah, celah kecil ini adalah kuncinya. Kenapa sih celah udara itu penting banget? Karena celah itu jadi semacam zona aman, kayak bantalan gitu. Jadi pas cangkangnya dihantam, dia bisa retak dan pecah ke dalam, tanpa nyentuh intinya. Cuma persiapan kecil, tapi efeknya luar biasa. Peluang kita dapat inti yang utuh jadi naik drastis. Keren banget kan? Nah, mesin yang tugasnya memecahkan dengan sempurna ini namanya ripple mill. Cara kerjanya gini. Ada rotor yang muter kenceng banget, ngelemparin biji-biji tadi ke dinding yang bergerigi. Duak! Gitu kira-kira. Tapi benturannya ini diatur presisi banget. Cukup kuat buat mecahin cangkang, tapi cukup lembut, biar intinya nggak hancur. Dan targetnya nggak main-main. Efisiensi pemecahan harus di atas 98%. Lanjut, bagian 3, pemisahan berdasarkan gravitasi. Oke, sekarang di depan kita ada tumpukan campuran, pecahan cangkang, dan inti yang utuh. Tugasnya jelas, pisahin keduanya. Kali ini kita bakal manfaatin hukum fisika yang paling dasar, yaitu densitas atau berat jenis. Mirip kayak tadi, langkah pertamanya kita pakai udara lagi. Sistem yang namanya LTDS ini pada dasarnya niupin campuran tadi. Karena pecahan cangkang lebih enteng, sebagian besarnya langsung ke bawah angin. Proses ini efisien banget loh, bisa nyingkirin sekitar 70-80% cangkang. Udah lumayan bersih kan? Tapi buat pemisahan final yang butuh akurasi super tinggi, kita ganti cara, pakai metode basah. Sisa campurannya dimasukin ke larutan air plus tanah liat.
Tapi ini bukan sembarang lumpur ya. Kepadatan larutan ini diatur dengan presisi luar biasa, buat satu tujuan yang sangat spesifik. Dan disinilah keajaiban fisikanya bekerja. Larutannya ini disetting punya berat jenis persis di angka 1,12. Nah, inti sawit itu lebih enteng, berat jenisnya sekitar 1,07. Hasilnya, dia bakal ngapung. Sebaliknya, cangkang itu lebih berat jenisnya di atas 1,15. Jadi dia pasti tenggelam ke dasar. Sesimpel itu tapi efektif banget. Hasilnya, pemisahan yang hampir 100% murni. Oke, bagian 4 semua pada tempatnya. Akhirnya, kita berhasil dapatin inti sawitnya. Tapi, ceritanya belum selesai di sini. Karena proses rekayasa yang hebat itu bukan cuma soal menghasilkan produk utama, tapi juga soal memastikan nggak ada satupun yang sia-sia. Sebelum dikemas dan disimpan, inti yang udah bersih ini harus lewat satu tahap terakhir, pengeringan. Tujuannya adalah nurunin kadar airnya sampai di bawah 7%. Kenapa? Penting banget. Ini biar intinya awet, nggak gampang rusak, dan kualitasnya tetap top pas disimpan atau dikirim. Jadi, coba kita lihat hasil akhirnya. Kita mulai dari satu bahan masuk, yaitu si bungkil perasan yang kayak ampas itu, dan kita berakhir dengan 3 produk keluar yang semuanya berguna. Serabutnya jadi bahan bakar buat boiler, cangkangnya bisa jadi bahan bangunan, dan tentu saja inti sawitnya jadi produk utama. Nggak ada yang namanya sampah di sini. Ini namanya pemanfaatan 100%. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Setiap fraksi dipisahkan untuk kegunaan spesifik. Ini adalah inti dari rekayasa yang efisien. Tujuannya bukan cuma bikin satu produk, tapi gimana caranya memaksimalkan nilai dari setiap gram bahan baku yang ada. Bagian terakhir nih, bagian 5, mengukur keberhasilan. Tentu aja, proses canggih ini nggak bakal lengkap tanpa ada cara buat ngukur. Gimana para insinyur tahu kalau semuanya berjalan sesuai rencana? Yuk kita intip kartu rapornya pabrik ini. Jadi ada 4 hal utama yang terus dipantau. Pertama, kadar kotoran pastinya harus serendah mungkin. Kedua, jumlah inti yang pecah, karena setiap inti pecah itu artinya rugi. Ketiga, kehilangan cangkang. Ini buat mastiin nggak ada inti yang nggak sengaja kebuang bareng cangkang. Dan yang terakhir, kadar air, ini kunci buat kualitas produk akhir. Semuanya harus pas. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, kita udah lihat sendiri gimana sebuah produk sampingan yang awalnya cuma dianggap ampas, bisa diubah lewat serangkaian proses mekanis dan fisika yang cerdas, jadi bahan baku yang bersih dan nilainya tinggi banget. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Proses ini kan bukti nyata kalau kita bisa nemuin nilai di tempat yang nggak terduga. Jadi coba deh kita pikirin, kira-kira sampah apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya adalah harta karun terpendam yang cuma nunggu sentuhan rekayasa yang tepat buat diubah jadi sesuatu yang berharga? Makasih banyak ya udah nyimak pembahasan kali ini.